Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Ristiani dari SMP Baitul Quran Pojong. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita baca doa bersama-sama dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini Ustazah akan menyampaikan bab 3, yaitu tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Nah teman-teman, mari kita simak baik-baik penjelasan dari Ustazah. Kali ini kita akan membahas di bab 3, yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Kelas 7, Kurikulum Merdeka, PAI dan Budi Pekerti. Tujuan pembelajaran yang pertama, menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Yang ketiga, membuat quotes tentang sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam media sosial atau media lainnya. Makna sholat. Sholat merupakan sarana untuk menjalin hubungan komunikasi antara manusia sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pencipta, selain itu, sholat dapat menghindarkan dari sesuatu yang berakibat buruk. Nah, secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir atau takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat selain sebagai tiang agama, sholat juga merupakan fungsi untuk memberi makna dalam kehidupan di luar sholat. Maka dari itu, kita semua dianjurkan untuk sholat berjamaah, karena sholat berjamaah mendapatkan pahala 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri. Sholat merupakan amalan ibadah yang paling tinggi nilainya dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan melaksanakan ibadah sholat kepada setiap muslim. Selain untuk meningkatkan ketakwaan, juga dapat menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Dalil sholat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustlu ma auhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Waladikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Ankabut ayat 45. Nah teman-teman, sholat dalam Islam memiliki kedudukan yang penting dan istimewa. Sholat merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perintahnya diterima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung pada peristiwa Isra dan Mi'raj.
Makna zikir. Zikir menurut bahasa berarti ingat. Berzikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat agar perbuatan dan aktivitas kita selalu dalam lindungannya. Berzikir adalah salah satu cara mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga nikmat-nikmatnya. Zikir juga bisa berarti membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, atau bacaan lain yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikir adalah amalan yang mulia. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 41, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzikrullaha dzikran katsira, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Nah, zikir setelah sholat disunahkan dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Contohnya takbir Allahu Akbar, tahmid Alhamdulillah, tasbih Subhanallah, tahlil La ilaha illallah, istighfar Astaghfirullahaladzim, hauqallah La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Yang pertama, tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Yang kedua, hubungan antara manusia dengannya akan terjalin baik. Yang ketiga, kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diperoleh olehnya serta mengantarkan mereka pada kesuksesan dan pengampunan dari segala kesalahan. Yang keempat, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Yang keenam, melatih hidup disiplin dan taat aturan peraturan, baik peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan ini. Yang ketujuh, membiasakan seseorang pada perbuatan, perkataan yang baik dan bermanfaat. Yang kedelapan, menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Alhamdulillah, tadi telah saya sampaikan materi tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Semoga kita bisa ambil